Ciao Jinchen. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Oke, hari ini kita akan membahas satu buku karya Napoleon Hill. Bukunya berjudul The Magic Ladder to Success. Ini bukunya karya Napoleon Hill. Oke, hari ini kita akan bahas satu bab, yakni babnya yang pertama. Oke, langsung aja kita ke bab yang pertama. Nah, bab yang pertama ini dia membahas tentang master pikiran. Bab pertama pelajaran 1 adalah master pikiran. Jadi di sini dia mengatakan bahwa master pikiran itu adalah pikiran gabungan yang terdiri dari dua pikiran manusia atau lebih yang bekerja secara harmoni yang sempurna dengan tujuan pasti, dengan sasaran yang pasti. Jadi dia mau katakan bahwa mastermind ini adalah penggabungan dua atau lebih pikiran dari individu yang kemudian bekerja secara selaras, bekerja dengan harmonis, dan kemudian menghasilkan suatu pikiran yang baru. Oke. Nah, di sini juga dia kasih tahu bahwa untuk adanya satu mastermind itu diperlukan beberapa syarat. Yang pertama tadi harus selaras dia katakan, kemudian harus memiliki tujuan yang sama, karena kalau nggak punya tujuan yang sama otomatis dia nggak bakal selaras. Oke, itu untuk definisi dari mastermind bab pertama ini dari buku The Magic Ladder to Success. Nah, setelah dia memberitahu kita tentang definisi dari mastermind itu sendiri, dia kasih tahu kita untuk melakukan yang namanya inginkan, jangan harapkan. Nah, di sini waktu dia ngebahas inginkan jangan harapkan, dia lebih memberikan penekanan kepada kita ke yang menginginkan ketimbang hanya sebatas mengharapkan. Karena dia katakan bahwa kalau hanya sebatas mengharapkan itu merupakan sesuatu yang bersifat pasif, sesuatu yang merupakan bentuk pasif dari keinginan itu sendiri. Sementara kalau keinginan itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi terdorong untuk melakukan atau mewujudkan apa yang ingin kita lakukan. Nah, kemudian yang menjadi luar biasa di sini adalah bahwa keinginan ditambah dengan rangsangan pikiran itu akan benar-benar menghasilkan sesuatu yang sangat maksimal. Ntar kita lihat bareng-bareng gimana keinginan plus rangsangan pikiran, apa sih rangsangan pikiran itu yang nanti benar-benar related sama mastermind. Oke, intinya itu dulu untuk sebab menginginkan dan jangan kita harapkan. Oke. Berikutnya dari bab ini dia ada kasih tahu bahwa ada dalam hidup manusia tuh ada beberapa hal yang memotivasi atau yang merangsang seseorang untuk melakukan sesuatu. Di sini dia ada share 8 hal. Yang pertama adalah hasrat untuk bertahan hidup, survival ya. Yang kedua itu adalah keinginan untuk kontak seksual. Yang kedua itu. Yang ketiga itu adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Yang keempat adalah bagaimana apa yang ada setelah apa yang dapat dia berikan setelah dia meninggal atau legasinya apa. Kemudian adalah keinginan untuk menjadi tenar, untuk menjadi terkenal. Kemudian yang keenam adalah hasrat untuk mencintai. Nah, ini terpisah dari adanya dorongan seksual. Kemudian yang ketujuh dia katakan bahwa keinginan untuk membalas dendam, dan ke-8 adalah keinginan untuk memanjakan diri dalam egoisme. Nah, dari yang 1 sampai ke 6 itu merupakan sebuah motivasi atau stimulus pikiran yang baik. Sementara yang ke-8 yang balas dendam sama yang 7 membalas dendam, sama 8 adalah memejakan diri dalam egoisme adalah dua hal yang memotivasi pikiran kita yang kita pengen untuk selalu hindari, karena itu dampaknya menjadi sesuatu yang tidak efektif buat pencapaian kesuksesan kita. Oke. Nah, setelah dia berbicara mengenai 10 kekuatan motivator, dia juga menyinggung sedikit bahwa di antara
kekuatan motivator atau yang bisa menstimulasi merangsang pikiran kita. Dia kasih tahu bahwa rangsangan seksual atau keinginan untuk mendapatkan kontak seksual adalah stimulus motivator atau ya sesuatu yang mendorong manusia paling uh, yang paling kuat sehingga manusia itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal pula dalam pekerjaannya dia. Oke. Next, setelah dia memberitahukan kepada kita tentang 8 motivator yang ada dalam kehidupan manusia, kita diajak untuk melihat yang namanya dua wajah kekuatan. Nah, di dua wajah kekuatan ini dia sebatas mengatakan bahwa kekuatan itu ada yang bersifat mental dan juga ada yang bersifat fisik. Mental lebih berhubungan dengan apa yang kita pikirkan, batin kita, kejiwaan kita, dan hal seperti itu ya teman-teman. Oke. Kemudian dia juga selanjutnya berbicara mengenai sifat alami dari kekuatan fisik. Nah, saat dia berbicara mengenai sifat alami dari kekuatan fisik ini, dia mengacu pada dua hal. Yang pertama adalah kekuatan fisik yang bersifat besar dan juga yang bersifat kecil. Yang besar itu adalah alam semesta dan juga ya bumi segala isinya. Kemudian juga dia mengacu kepada sifat yang kedua yaitu memiliki kekecilan fisik. Sifat pertama memiliki kebesaran fisik, sifat kedua adalah memiliki kekecilan fisik. Kalau yang memiliki kekecilan fisik ini, dia di buku ini dia mencontohkan sebagai atom sebagai yang memiliki kekecilan fisik di alam semesta ini. Nah, di sini juga dia sedikit membahas, nggak sedikit ya, cukup banyak dia membahas mengenai molekul, atom, elektron, dan unit terkecil lainnya. Pada intinya di sini ada dua hal yang pengen aku tekankan, bahwa di sini atom itu di atom sendiri itu ada elektron yang mana mereka bergerak pada lintasannya masing-masing pada dengan getaran yang dengan getaran yang stabil seperti itu. Jadi itu yang pertama perlu kita ingat. Dan yang kedua adalah dia mau ngasih tahu kepada kita bahwa di elektron itu ada mengandung elektron positif sama elektron negatif. Oke, itu yang perlu kita ingat untuk sementara, bahwa atom dia bergetar secara stabil, dan kemudian bahwa di atom itu ada yang namanya elektron. Elektron itu mengandung muatan positif sama muatan negatif. Ntar kita lihat korelasinya seperti apa ya teman-teman. Oke. Kemudian dia pindah lagi ke subbab selanjutnya, dia berbicara mengenai prinsip materi yang bergetar. Jadi pada dasarnya dia mengatakan bahwa banyak hal yang banyak di dunia ini materi itu pada dasarnya dia ada bergetar, dia bergerak sama seperti atom. Walaupun ada gerakan, ada pergetaran, tapi kita nggak bisa ngelihat kalau itu ada terjadi getaran karena memang masih belum bisa untuk dideteksi oleh mata. Pada saat dikasih tahu juga kayak pada saat kita berbicara pun sebenarnya ada getaran yang keluar dan kemudian menciptakan gelombang suara, namun itu semua masih belum bisa dideteksi oleh mata. Bahkan pada saat kita berbicara lewat telepon dan di mana gelombang suara getaran suara kita itu dimodifikasi menjadi gelombang suara, kemudian transfer ke penerima yang selanjutnya, semua dalam bentuk getaran gelombang yang nggak kelihatan oleh mata. Oke. Nah, jadi kurang lebih tadi yang atom yang bergetar itu dia sedikit pengantar untuk di sini ya, bahwa ternyata ada energi yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar kita yang bergetar dan kita tuh nggak bisa lihat sama mata kepala kita langsung seperti itu. Nah, selanjutnya dia ngebahas tentang udara dan atmosfer. Jadi sama seperti prinsip itu ya, mesin telepon yang kita gunakan, bahwa suara yang kita
keluarkan pada saat kita berbicara di telepon, kemudian dimodifikasi dan dikirimlah lewat udara dari telepon kita lewat udara, kemudian dikirim ke penerimanya lewat udara, kemudian dimodifikasi kembali dan dibuat getaran itu sehingga menciptakan suara yang kemudian muncul di telepon si penerima. Nah, itu semua getaran-getaran suara itu, gelombang-gelombang suara itu semuanya dibawa oleh yang namanya udara, atmosfer itu. Nah, di sini dia mulai masuk berbicara mengenai pikiran kita itu adalah sebenarnya radio dua arah. Yang mana pikiran kita itu sebenarnya menghasilkan pikiran kita itu ada yang namanya menghasilkan energi, dan energi itu pikiran-pikiran kita itu sendiri ternyata dia di sini menurut teorinya si Napoleon Hill ini, pikiran kita itu ternyata bergetar. Jadi pikiran kita itu bergetar dan itu disebut sebagai kita memancarkan. Jadi radio dua arah ya, kita memancarkan, kemudian nanti ada orang lain yang dilawan bicara kita, di situ dia akan menjadi si penerima. Nah, pada saat si penerima ini bicara sama kita, dia pun bakal mancarkan lagi gelombang pikiran, getaran pikirannya ke kita, dan kita juga bakal jadi penerima. That's why dia bilang bahwa pikiran kita itu adalah radio dua arah. Oke. Di sini dia juga katakan bahwa yang mengenai getaran pikiran tadi ini juga cukup menjelaskan kenapa pikiran itu menurut dia dapat berbicara langsung dengan yang namanya pikiran. Nah, ini sedikit dia menjelaskan bahwa ini kenapa yang ada mekanisme ada seperti terjadi cinta pada pandangan pertama ataupun benci pada pandangan pertama. Jadi kayak baru lihat tapi wah udah suka banget, tapi ada yang baru lihat entah belum bicara apa-apa tapi udah nggak suka aja. Nah, ini gimana dia ngasih tahu ke kita bahwa sebenarnya getaran pikiran kita itu berbicara dengan getaran pikiran orang lain, dan itu hanya terjadi kalau pada kondisi pikiran kita itu selaras, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga dia berbicara mengenai setiap pikiran itu ternyata terhubung. Jadi balik lagi bahwa yang di sini setiap pikiran itu terhubung. Dia mau ngasih tahu bahwa sebenarnya apa yang kita pikirin itu, apa yang menjadi ide di kepala kita itu kemudian terlepas ke yang namanya ether, atau mudahnya buat kita adalah udara. Jadi semua pikiran kita, ide-ide kita itu, dan semua orang di dunia itu semua pikirannya terlepas, tersalur ke udara seperti itu. Jadi dia juga mau bilang bahwa di udara itu adalah suatu perpustakaan yang luar biasa. Dan yang menariknya adalah bahwa saat kita tahu bahwa udara ether itu merupakan perpustakaan ide gagasan yang luar biasa. Nah, di sini dia menekankan prinsip mastermind ini agar gimana kita bisa mendapatkan ide-ide tersebut. Karena kalau cuman hanya sebatas dengan pemikiran kita yang biasa, dengan cara berpikir kita yang pada umumnya, itu kita nggak bisa nyampai ke sumber pengetahuan yang luas itu yang ada dititipkan di udara tadi, teman-teman. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini dia berbicara mengenai mastermind, yaitu dua pikiran dua pikiran atau lebih yang kemudian menghasilkan pikiran ketiga yang hebat. Nah, ini adalah satu proses di mana ketika dua atau lebih pikiran bertemu, dikoordinasikan, dan kedua pikiran ini memiliki tujuan yang selaras, kemudian bersifat harmonis, maka akan terjadi yang namanya reaksi kimia mastermind ini. Jadi kayak pikiran mereka itu bakal terhubung dengan yang namanya intelijensi tanpa batas. Apa itu intelijensi tanpa batas? Intelijensi tanpa batas itu adalah ide-ide yang dititipkan oleh semua orang yang pernah hidup di dunia ini ke udara, yang mereka lepaskan ke udara atau ke ether tadi. Jadi dengan punya yang namanya mastermind dan bisa capai ke intelijensi tanpa batas, itulah dimana orang-orang menurut si Napoleon Hill ini, dimana orang-orang besar di dunia itu meraih yang namanya kesuksesan. Oke.
selanjutnya kita akan melihat mengenai selanjutnya kita akan melihat mengenai bagaimana pikiran dan uang. Jadi di sini dia mau menekankan bahwa sebenarnya pikiran kita itu bersifat magnetis, dan apa yang kita pikirin sebenarnya akan mendatangkan pikiran kita itu menjadi padanan moneternya. Jadi di sisi lain juga dia mau menekankan bahwa penggunaan mastermind, di mana penggunaan mastermind itu juga sebenarnya bisa, bukan sebenarnya ya, which is di sini dia klaim bahwa itu adalah salah satu-satunya cara agar seseorang itu bisa menghasilkan kekayaan yang sangat banyak, kekayaan yang maksimal. Oke. Nah, di sini di bab pertama tentang mastermind ini dia juga membahas tentang tentang arti sejati dari pendidikan. Jadi dia mengatakan bahwa selama ini kebanyakan orang menyalahartikan pendidikan itu lebih seperti pendidikan formal di sekolah dan universitas dan hal seperti itu. Tapi sebenarnya menurut Napoleon Hill, konsep arti sejati pendidikan adalah apapun yang kita lakukan untuk mengembangkan pikiran kita. Jadi nggak hanya sebatas di yang namanya di sekolah, karena kita lihat bahwa banyak sekali contoh orang-orang sukses, ada Henry Ford dan juga banyak orang-orang sukses yang kita ketahui, Einstein, bahkan mereka tidak menyelesaikan sekolahnya bahkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi dan cenderung mendapatkan pendidikan formal yang sangat sedikit, teman-teman. Oke, kemudian di sini yang terakhir dia mau mengatakan bahwa dia ingin mengatakan kepada kita mengenai hubungan antara yang namanya seks dan kejeniusan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di 8 motivator dalam kehidupan manusia, salah satunya tadi dikatakan bahwa adalah keinginan untuk melakukan kontak seksual. Nah, di sini dia jelasin lebih detail lagi bahwa bagaimana sebenarnya keinginan untuk melakukan kontak seksual itu bisa menjadi sumber dari kejeniusan kita. Gimana caranya? Yaitu dengan kita melakukan proses yang namanya transmutasi seks itu, dimana pikiran-pikiran kita yang berkaitan dengan pencarian untuk melakukan hubungan seks itu kita transmutasikan dia, kita ubah dia menjadi energi yang kita pakai untuk melakukan hal-hal yang ingin kita capai untuk meraih mimpi-mimpi kita. Plus juga bisa sebagai motivasi kita untuk melakukan hal-hal yang kita ingin lakukan. Nah, di sini juga dia kasih tahu bahwa yang terakhir bahwa sebenarnya dengan hubungan kontak seksual itu merupakan sesuatu yang bersifat terapis, karena dia memberikan relaksasi seutuhnya kepada tubuh. Jadi orang itu bisa stress free gitulah dengan adanya hubungan seksual ini. Nah, kemudian juga dia kasih tahu bahwa kenapa kebanyakan orang itu suksesnya di atas 40-an tahun lah, seperti itu. Dia katakan bahwa karena kebanyakan orang itu menghabiskan masa mudanya dengan terlalu banyak melakukan penyimpangan dalam kegiatan yang bersifat kontak seksual seperti itu. Jadi kayak energinya itu kebuang percuma gitu loh. Nah, jadi inti dari bab 1 tentang mastermind ini adalah dia mau ngasih tahu kita bahwa untuk sukses besar itu kita butuh yang namanya mastermind. Mastermind itu apa? Mastermind itu adalah penggabungan dari 2 atau lebih pikiran yang memiliki tujuan yang selaras dan bersifat harmonis. Jadi pada saat hal itu terjadi, maka kita akan dihubungkan dengan yang namanya intelijensi tanpa batas untuk mendapatkan yang namanya ide-ide dan hal-hal brilian yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Oke.
hari ini cukup sampai di sini saja mengenai bab mastermind. Besok kita akan lanjut ke bab-bab selanjutnya. Ya, ini agak sedikit kompleks menurut saya karena memang waktu awal baca itu jauh lebih kompleks dari yang sekarang. Jadi saya harap ya teman-teman boleh memaklumi, dan kalau ada saran, ada komentar boleh taruh di kolom komentar. Oke, terima kasih, selamat